Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Habib, apakah pernah bandel nggak sih? Bandel, iya dong. Bandel, tapi gue kayak bandelnya itu bukan hal-hal yang Kayak gue gitu ya? Iya. Iya aja. Apa gue iya. Gas! Itu namanya bahasa batin. Bahasa batin. Udah pada tahu bahwa gue akan ngomong itu dan Vincent langsung nyaut gas. Luar biasa sekali. Gue juga di awalnya langsung ketawa kan, itu kan karena lu gak ada. Gue gak ada suaranya, gue gini dong. Tapi di sanubari gue dia tertawa. Iya. Tuh, Gitu. itulah. Keren. Lu gitulah sama Enzi. Iya, gue juga nih, gue tahu nih Enzi lagi ngapain. Ngapain deh? Dia lagi preskon. Wih, udah 4 episode masih preskon aja. Enzi mah udah males-malesan, kendor, payah kacau, semangatnya kendur. Mayo Musik apa kabar? Baik. Selmi ini makin cerah aja ya. Wajahnya nih, perawatan ya. Dia masuk TV terus jadi perawatan dia. Iya, dulunya enggak ya? Dulunya tuh lu apa sih Selmi? Dulunya tuh kerja apa ya? Coba lu sebut diri lu sendiri dah. Dulunya. Dia pasti benar, ya kan? Iya. Selama ini kan dia ngomentarin, Epe tuh dulunya apa, Leri apa. Nah, pasti dia lebih tahu dirinya sendiri. Iya. Lu apa sih Selmi dulunya? Katanya dulu lo begal tete ya? Takut banget. Teteh sendiri lagi nih, naik motor nih dikit. Oh, kalau itu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu gak apa-apa. Kaget gue, kalau lu emang kayak gitu gue sebel. Ternyata Jangan lo sendiri begitu-begitu. Tapi Dulunya kan apa, dia teteh Sel? sendiri gak Dulunya? apa-apa. Apa? Drum lo. Apa dulu coba kasih tau Pepe, coba Pe. Kasih mic Pe. Lo ngaku lo, ini saatnya lo mengaku. Dulunya tuh lo apa? Ayo. Emang main drum? Enggak, jangan sebelum main bohong. drum. Ayo, kalau nggak bakal jalan nih acara nih, ayo. Ya udah, gue budaknya Epe om. Budak. Oke, thank you KNC. KNC gak ada lagi. Dia tuh ini tahu apa ya dia? Kayaknya si Selmi harus diganti Yunus deh. Dulu banget. Drummer pertamanya Mayon Iya, kan? nomor pertama yang Mayon tuh Iya, Yunus. itu kan Yunus. Ada Ape. Kalau Ape masih, Ape masih. Nah, dia bingung soal pekerjaannya. Dia bilang sekarang kan dia udah manusia. Iya. Karena dulunya dia tai lalat. Tai lalat disiram jadi Selmi. Jadi kalau Yunus ditanyain pasti dia tahu, gua tuh dulu apa, nah gitu dia Iya. cepat. Oh, Yunus enak tuh, masih Ya leler lu, Ditanya baik apa, aneh sama Bro? Yunus. Terus apa? Buat kalian yang mau kangen nonton Tonight Show, nonton aja di Netflix ya. kali aja kalian bisa ngeliat Yunus. Iya, ada. Netflix prime time all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others and within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in a world within a world within a world. In this journey, you can be yourself. Anytime, anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts now. Welcome to Netverse. Aduh, gawat nih. Kali Wah, ini pencerahan dong. Iya. Tamu kita selama ini ketawa ketiwi. Ini juga ketawa ketiwi tapi dengan yang Caranya yang santai, sifatnya banyak religius ilmu. nih. biasanya dia kesini kita nanya soal agama. Tapi kita nggak tahu dia dulu di mana masa kecilnya. Iya juga ya. Belajar agama dari siapa. Ya. Ya. Ini Langsung dia. kita sambut. Ini dia Habib Hussein Jafar Al-Hadar.
Iya. Alhamdulillah. Jaket 2 biji tuh. Satu itu dua warna. Satu cuma 2 warna. Tadi Dua warna. tadi gue ketemu di depan. Gue bilang, Habib kalau Habib tidak berpakaian seperti Habib nih, kayak gue pada umumnya ya gitu. Iya. Maksudnya kayak orang-orang ya sama gitu. Iya. Ya Tapi sama begitu- juga, yang lain juga sama aja. Bukan nggak, tapi kan kalau kita biasa ngobrol kan memang kayaknya ini orang yang gimana gitu. Karena gue sangat menghormati Habib, jujur aja. Sebaliknya Habib juga menghormati saya. Iya, kita saling menghormati. Gitu dia. Jadi Diminta loh, baru sekarang diminta dihormati. beliau ini asal Madura, memiliki campuran Arab. Dan sebelum menjadi Habib, dia seorang penulis. Oh, penulis. Di koran Kompas, sempat jadi penulis. Di Iya. Tempo juga. Di selama Tempo, di 13 buku. tahun. Sorry, 13 Bib, nulis tahun. apa Bib? Nulis apa aja sih yang pengen ditulis. Kalau Rubrik dulu kan rubrik apa? Bagian dulu rubriknya kalau di Tempo itu ada rubrik ide. Rubrik ide itu rubrik yang isinya gagasan-gagasan filosofis gitu. Pokoknya yang berat-berat. Karena S1 gua kan di filsafat. Nah, jadi dari dulu tuh emang seneng ngobrolin agama tapi pakai filsafat gitu. Gimana sekiranya nih doktrin agama yang gue yakini tuh kenapa sih disuruh begini? Maknanya apa? Masuk akalnya tuh di mana? Nah, gue tuh suka gali-gali itu. Nah, dulu zaman masih eranya media cetak itu di koran, di majalah. Dan 4 tahun yang lalu tuh ketika udah nggak ada lagi cetak karena udah pindah ke digital ya udah akhirnya nulis di online. Tapi nulis di online kan saking nggak dibacanya sampai lo kalau buka portal online tuh di atas ada tulisannya membaca artikel ini hanya butuh waktu 2 menit. Dan kita masih nggak baca tuh. Akhirnya ya udah bikin YouTube. Namanya Jeda Nulis makanya. Jadi dulu tuh sambil nulis jeda gue bikin YouTube-nya. Gitu. Agar karena dari awal nulis tuh untuk dibaca, untuk didakwahkan. Jadi ketika bergeser ke YouTube, platformnya ya udah lebih meluas di YouTube Iya. kah? Maksudnya awal mulanya dikenal banyak orang gitu. Iya, awalnya di YouTube. Karena gini, orang tuh kan kalau gue dulu pas kecil cita-citanya kan jadi wali kutub. Wali kutub tuh kekasih Tuhan termulia di muka bumi. Nah, berhubung gua gak bakat ya, lu kan lihat tadi gua gak bakat banget jadi wali kutub, ya udah wali YouTube aja. Jadi orang yang menebarkan kebaikan melalui YouTube. Amin. Berarti background masa kecilnya kan apakah seirama gitu dengan sekarang gitu? Emang agamanya kental gitu. Keluarga dari agama yang kuat. Keluarga dari agama yang kuat, tapi gua kan gak pas ya stand di agama terus gitu. Sebagai remaja kita selalu ada aja kenakalannya. Tapi maaf, Habib apakah pernah bandel nggak sih? Bandel iya dong. Bandel, tapi gue kayak bandelnya itu bukan hal-hal yang Nggak kayak gue gitu ya? Iya. Iya aja. Apa gue iya. Berarti dia tahu bandelnya lu dong. Gue paling bandelnya cuman kayak Bolos. nyuri rel gitu. Gitu Nyuri besi rel. Nggak, itu tuh efeknya, impactnya luar biasa sekali. Iya kan udah gak kepake. Oh, Beneran dijual. ini? Iya benar. Ntar lu orang Madura ya? Iya orang Madura. Soalnya gue pernah ngobrol sama Tretan. Tretan ya? Tretan. Tretan itu kan Gitu, orang iya. Madura. Ya itu di sana tuh begitu, dikit-dikit apa ada besi apa dijual. Iya besi dijual. Berarti ini bener ya, nyata ya? Bener. Terus ini apa kayak keran tuh, dulu keran kan kuningan. Yang berat. Iya, Nah kita ambil, kita jual, tapi kita gantiin yang plastik. Biar dosanya nggak gede-gede banget. Kita ganti yang plastik, tapi kerannya yang kuningan kita jual tuh. Dan itu harus pinter karena rel itu kan nggak bisa dijual sembarangan. Udah ada penadanya. Iya harus ada penadahnya. Dan itu nanti penadahnya biasanya relnya di tengah, terus dikasih besi, lempengan besi dua-duanya dilas. Jadi nggak kelihatan Nggak kelihatan relnya, kayak rel taunya itu. berat doang. Dan itu berat banget kan. Tapi apakah memang, seperti Tretan bilang, Mas, apakah benar emang di daerah Madura emang begitu? Emang, kita kan emang naluri kita tuh kalau ngelihat besi suka ingin ngeringkesi aja gitu. Kenapa ada di jalanan besi rel nih, kita ringkesi. Gitu. Dan itu saking beratnya, itu kan gua operasinya tuh mungkin seminggu ya. Untuk Bongkar? ngambil, enggak, yang di, kalau rel lewat tengah jalan tuh, biasanya ada rel yang di 3 tuh. Sebagai kayak penghalang gitu. Nah, itu yang gua ambil 7 hari tuh. Tiap malam di yang kodok-kodok kasih gitu, air. iya. Berapa orang?
itu 7 orang, 10 Itu orang. umur berapa, Habib? Belum lama, SD. minggu lalu. Lagi masak. Itu SD. Jadi gua ya udah gitu. Terus kalau ngelihat teman-teman SD yang masih itu biasanya Ramadan malam-malam. Kalau yang ngelihat teman SD yang perang sarung gitu, gua sambil ngelirik anak kecil gitu. Gitu deh. Nah itu pas gua naikin ke becaknya tuh nyungsep gini. Jadi becak itu Saking kan kalau di beratnya. depan berat, walaupun di belakang ada orangnya itu bisa nyungsep. Jadi nyungsep weng. Lu tau gak yang anak-anak lagi ini-inian sarung tuh? Ngeliatin lo begitu tuh? Kriminal. Gitu. Lo kan bilang ya, anak kecil ya. Kriminal Itu gitu. bukan cuma dari Habib Num, banyak juga anak-anak seperti itu kan yang berarti rel bisa habis dong. Iya, tapi kan waktu itu saat rel masih jalan, masih ada kereta lewat, gua ngambilnya yang di jalan tuh bukan yang di rel yang dipakainya. Tapi pernah nggak ada yang penandaan diambil ada. sama anak-anak gitu? Nah, setelah relnya nggak dipakai tuh, nggak ada kereta lagi, kita ngambilin yang itu, rel bawahnya, murnya tuh. Tapi itu berat, maksudnya effortnya harus gede. Gua sekalian aja yang rel yang panjang. Karena itu kan keluar 3 meter ke dalam 3 meter tuh. Kayak mendingan bandelnya gua dah. Bib, S1 filsafat ini karena dikenalkan dari SMA sama bokap, udah Iya. dikasih buku-buku. Kasih buku-buku Filsafat. filsafat. Jadi Tertarik lah. Iya, karena bokap emang pengen semua anaknya tuh belajar filsafat. Karena filsafat itu kan tentang belajar cara berpikir yang benar. Nah, kata bokap, lo harus belajar filsafat paling enggak S1 biar nggak ngerepotin, karena biasanya orang bego ngerepotin gitu. Serius, kata bokap, orang bego tuh ngerepotin, nasibnya jelek gitu. Jadi udah lu belajar filsafat deh, nata pikiran biar enak. Karena kadang misal kayak kita ya ngobrol tentang satu hal, definisi kita tuh tentang satu hal ini berbeda 2 orang Ya, tuh. ya. Nah itu yang bikin rusuh sebenarnya. Apa tujuannya dengan filsafat? Apakah bisa membuat itu lebih baik? Minimal sumber kebegoan itu gak dari kita. Pertama, dan yang kedua kita tahu bahwa orang itu bego, ya udah kita gak ladenin. Nggak ladenin. Karena kalau kita ngeladenin orang bego itu kata Imam Syafi'i kerugiannya 2. Pertama, kita harus cosplay jadi orang bego dan itu capek. Dan yang kedua, sebaik-baiknya barang KW pasti lebih baik yang asli gitu. Yang asli pasti menang gitu. Iya. Lu walaupun sok bego, tetap yang bego menang pasti. Siapa yang bego filsuf, beneran? filsuf idola? Bukan, siapa yang bego itu siapa? Nggak tahu. Filsuf yang paling dikagumi sama Habib? Filsuf ada banyak banget. Di antaranya gue tuh banyak membaca Heidegger. Heidegger itu filsuf yang eksistensialis. Jadi membuat kita mengenal eksistensi diri kita. Karena kan sekarang tuh banyak orang yang kayak krisis eksistensi. Ya. Kayak kenal pot brong gitu. Pengen caper aja di Iya, medsos, kemudian di medsos Iya, tuh ngelakuin betul. hal-hal bodoh untuk Iya. caper. Sama filsuf-filsuf Mathaf Frankfurt namanya di Jerman tuh. Itu yang kayak lu jangan mudah percaya sama sesuatu tuh yang rapi. Yang kemudian didoktrin dengan rapi itu hati-hati lo. Lo harus curiga tuh. Jangan-jangan tuh ada kesepakatan-kesepakatan untuk mengelabui kita. Konspirasi-konspirasi. Iya, itu ngajarin kita kritis gitu. Kita mundur dikit, Bib. Sebutan apa sih Habib? Berarti kan ada keturunan. Mundur dikit gitu. Bukan. Bukan literally. Ada Habib berarti keturunan Rasulullah. Iya, keturunan Nabi. Itu, nah ini berarti Habib ini ada darah Nabi. Oh iya. Kok jadi sombong ya? Jadi makin nggak percaya. Kayaknya kok sombong ya. Berarti itu kalau gitu taunya dari mana sih? Maaf ya, karena Iya. kan awamnya Iya, kita benar, masih nggak tahu. benar. Nah itu taunya dari mana? Bib? Itu ada lembaganya namanya Robito Alawiyah di Indonesia di Jalan TB Simatupang sana. Yang karena dulu Nabi bilang bahwa semua keturunan itu melewati ayahnya kecuali keturunanku melalui ibunya. Karena Nabi gak punya anak laki-laki yang melahirkan cucu. Ya. Akhirnya dari Sayyidah Fatimah. Dan itu Nabi membanggakan itu agar kemudian dilanjutkan garis keturunannya melalui pernikahan dan pencatatan. Bukan untuk sombong, bukan untuk privilege, tapi justru sebagai tanggung jawab. Ya. Agar dia menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan tentang Nabi Muhammad, khususnya bab cinta. Karena Habib itu artinya yang mencintai dan dicintai. Jadi dia yang tadi benar lo bilang,
Dia dihormati karena terlebih dahulu menghormati orang lain. Dia dicintai karena terlebih dahulu mencintai orang lain. Nah itu dicatat. Kayak emang kayak gak masuk akal ya dicatat terus. Tapi karena itu amanat, karena itu bentuk syukur kita, itu dicatat tuh. Tapi bisa salah nggak, Bib? Maaf, maksudnya bisa ya ternyata bukan gitu, tapi ada yang Ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku ya banyak lah. Karena kan kalau mau main-main kan ini bisa disalahgunakan kan. Tapi bisa dibuktikan juga dengan karena ada lembaga Apa bisa resmi dibuktikan? Betul. yang mencatat. gitu. Ada. Jadi lo harus Baru tahu daftarin. soalnya kalau aku kayak gitu ini. Jadi lo harus daftarin nama lo dengan 4 bokap lo ke atas. Terus dengan 2 saksi bahwa orang ini benar anaknya si ini. Nanti itu ketahuan tuh di catatan. Keluar, oh iya benar. Nanti rata-rata tuh orang sekarang itu 34 sampai 38 sampai ke Nabi Muhammad. Turunannya. Iya, jumlah iya. Tapi keturunan, yang maksudnya keturunan Nabi dan Habib, apakah memang jaminan orangnya baik atau jaminan orangnya? Enggak. Itu cuma pencatatan doang kan yang intinya kan. Karena gini aja lah. Kakak adik aja bisa beda-beda gitu Iya. ya. Anaknya Sifatnya. Nabi Nuh aja keluar dari jalannya Nabi Nuh. Akhirnya tenggelam kan, suruh naik ke perahu gak mau dia. Dia pikir ada skoci apa gak ada. Udah naik perahu gak mau dia. Akhirnya dia kan kafir dari ajarannya Nabi Nuh. Jadi gak ada jaminan. Makanya kata seorang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad namanya. Seorang yang tinggi nasabnya tapi tidak diikuti dengan ketinggian kelakuan dan perkataan baiknya, maka nasabnya itu gak bisa mengangkat kemuliaan dirinya. Jadi ketinggian nasabnya itu kalau diimbangi dengan kebaikan sikapnya baru mulia. Tapi kalau nasabnya baik tapi kelakuannya jelek, justru itu memperburuk dia. Iya. Misalnya ya, kalau orang lain jelek, ya biasa aja. Tapi kalau gue udah dapat modal gede sebagai keturunan Nabi, kelakuannya jelek. Makanya gue dulu tuh kalau nggak sholat asar berjamaah di sekolah, karena gue SMP-nya itu masuk siang gitu. Sholat berjamaah asar, itu kayak dosanya lebih gede aja gitu. Orang ngelihatnya, parah Habib gak Dulu sholat asar berjamaah. waktu nyolong raya itu belum sadar keturunan Nabi. Enggak. Karena kan sekolah dan kampung kita semua Habib. Jadi misalnya gue bilang, gue Habib, gue juga, semua juga Habib. Jadi kita gak ngerasa, gak spesial. Jadi lo akhirnya, yaudah gue nyolong raya gak apa-apa lah. Nah baru SMP gue ketemu tuh, ternyata ketemu dengan di SMP Negeri 4 Bondowoso tuh. Ketemu, lu Habib lu. Jadi jangan dangdutan, karena biasanya kalau tutup tahun tuh dangdutan. Jangan dangdutan. Pokoknya kita disuruh, pokoknya baik aja lah, harus baik aja. Bib, tapi menikah di usia 29 tahun? Iya. Dengan istri yang Baru 1 jam kenalnya. Iya. Apa ta'aruf? Iya, taruh. Lebih tepatnya sih nador. Nador tuh kayak melihat doang. Jadi sejam ngelihat. Enggak, ketemu jam 5, tunangan Sampai jam 6 ngeliatin terus gini nih? Enggak. Ngelihatnya tuh cuma pas dia nganter teh doang. Terus gua lihat kan dia nunduk kayak gitu. Kayak di film ayat cinta ya. Iya ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Dia nunduk Nah, terus? nunduk terus sininya tuh cantik gitu. Langsung gua, iya tuh. Setelah jam itu karena kepotong maghrib, kalau nggak maghrib 5:30 tuh gua tunangannya. Tapi jam 6 akhirnya kan 1 jam. Lu berarti baru lihat setengah? Sorry ya, masih baru. Iya. Nah pas gua udah jadi itu baru kan ngelihat semua. Ternyata sininya nggak cantik juga. Kirain gua takut kan masih gambling kan, masih ngelihatnya separuh kan. Dan cantik ya. Cantik juga. Cantik juga. Pas juga, Karena kan kadang beberapa orang baik cewek atau cowok kalau maskeran jadi kelihatan tampan. Iya benar, ada beberapa. Gua khawatir gitu dulu tuh. Iya. Tapi kan namanya jodoh ya, udah pilihan juga gitu. Iya. Terus gimana ngeyakinin diri waktu itu? Gua tuh ada kayak doktrin di keturunan Arab tuh. Pokoknya kalau ada yang bergetar di sini lo, Sedap. berarti itu jodoh lo. Tapi menjalani beberapa ini nggak sih, maksudnya ketemu beberapa orang nggak sih yang Iya, jadi Sempat bergetar berapa kali apa cuma sama ini doang bergetar? enggak, sebelum sama dia ada yang bergetar, tapi ternyata handphone. Setelah ketemu lagi, bukan handphone, bukan hati, tapi ada juga yang bergetar. Enggak ada. Masa ini isi kepala? Enggak ada. hati. Ya, Nah, itu gue nyari jodoh kan 5 tahunan tuh, muter-muter.
sampai pernah gue ke ini. Kenapa tiba-tiba mencari, berarti kan kalau 5 tahunan umur berapa tuh? Masih 25. Masih 25, 24 udah pengen gitu. Pengen apa dok? Pengen Dok nikah, lagi. pengen nikah, pengen nikah. Terus Beb? Pengen nikah. 5 Nah, tahun terus mencari. nyari sampai ke apa tuh? Perbatasan antara satu daerah dengan Nusa Kambangan. Sampai ke sana gue, Cilacap. Sampai ke sana. Nggak taunya cewek gue itu tetangga 3 rumah dari gue. Yang gue nikahin tuh tetangga. Gajah di pelupuk mata, semut. Rang-rang menggelabui, ya kan? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Iya. Semut di ujung lautan kelihatan. Iya. Itu. Tapi nggak masuk juga kayaknya sama ini. Enggak masuk sih. Sebaliknya ini. Kadang-kadang mungkin kita nyari jodoh kemana-mana tuh justru kita nggak nampak di sebelah kita nih ada jodoh kita sudah menanti gitu. Kadang Nah, ini kan terjadi kita sama- udah pacaran 7 tahun tapi nikah dengan orang yang kita kenal baru 2 bulan kan. Iya. Habib pernah pacaran sebelumnya? Pacaran enggak. Enggak ya? Enggak. Kita tuh sistemnya gini, nyari jodohnya itu di acara pernikahan atau kematian gitu. Ketemu orang Iya banyak. kan? Jadi pas lagi ngambil makan sambil Iya. setting terusnya. Iya. Nggak harus gitu, ekspresinya nggak harus gitu. Mengerikan. Lu kayak serigala mau nerekam domba-domba. Sambil makan. Enggak, dia lagi praktekin dia. Kalau lagi ngincer. Kenapa sampai nyari ke pelosok-pelosok? Maksudnya apakah memang lagi ada kerjaan di sana? Atau Atau emang memang ya dikenali. Habib Frustasi sengaja aja. ke sana untuk nyari? Karena enggak kan sistemnya itu kayak ada yang ngabari, di daerah itu tuh ada tuh. Ya ampun begitu. Ya kan sesama keturunan Arab nikahnya. Oh, iya. Jadi Iya. di kampung Arab situ tuh ada yang cantik. Arab. Iya, biasanya kita diliatin fotonya. Terus yang paling susah, gue pernah tuh di Jawa Timur mau nyocokin foto sama orangnya kan, kadang fotonya menipu. Akhirnya kata nyokapnya, ya udah lu selidikin pas dia pulang sekolah. Akhirnya gue nungguin di sekolah tuh berjam-jam. Akhirnya udah nyelidikin, ngeliat dari jauh gitu. Jadi sesusah itu sih. Yang ini nggak pakai penyelidiki nggak pakai. Yang maksudnya Padahal yang cuma beda jadi 3 istri. rumah, apa jangan udah pernah sering ketemu? Enggak, ketemu sih enggak, cuman ngelihat fotonya oke. Terus ya udah datang ke rumahnya. Bergetar lah. Bergetar. Oke, jadilah. Langsung Jadi, tunangan. Pas itu bergetarnya pas bentuk kenalan apa pas dianterin teh? Ayo. Pas dianterin teh. Begitu datang teh langsung Itu minum paracetamol. Ini sakit. Tapi kayak itu kayak Teriak doktrin gitu, yang Pak. udah kita yakini aja sih. Iya. Nggak tahu dari mana, terus apa Tiba-tiba maksudnya. aja ya? Iya, karena kita kan, lu bayangin ngelihat dia sekali itu doang, terus lu ambil keputusan, iya apa enggak gitu. Jadi ya nggak punya perangkatnya. Sebelumnya pernah ada kejadian kondisi seperti itu nggak, Dit? Masih di daerah mana ketemu sama orang yang juga memang udah lihat fotonya, Oke, gitu. ketemu orangnya gitu? Belum pernah dapat kondisi seperti Pernah ada kondisi yang udah mau jadi, tapi kita juga percaya tuh kalau dibuat ribet, kayaknya bukan jodoh kita deh. Iya, Tapi iya. kalau digampangin, kayaknya iya. Adalah jalannya tuh kayaknya dibukakan ya. Dibukakan ya. jalannya. Yang ini gitu. Dibukakan. Kayak Terbuka. gampang banget itu. Jam Yang 6, ini? oke. Enggak, bukan. Yang istri gue yang sekarang. Yang ini dia gitu. Enggak. Habib mau yang ini juga. Dia nunjukin yang 3 rumah. Kalau gue rumah keempat. Bib, banyak pasti yang sering curhat ke lo kan ya. Mau nanya berbagai macam pertanyaan. Pernah nggak mendapatkan satu pertanyaan yang nggak masuk akal? Buat lo pertanyaan yang paling aneh yang pernah lo dapetin? Banyak sih. Di antaranya kemarin nih terakhir gue ditanyai, Bib, nanti di surga dan neraka tuh kita bisa tetap WhatsAppan nggak? Gitu. Maksudnya tetap hubungan nggak gitu? Ini kan kayak pertanyaan kayak bercanda gitu ya, kayak aneh. Tapi orang itu nanya beneran kayaknya ya? Beneran, dan ternyata beneran di Quran tuh surah Al-A'raf 44 dibahas soal itu, bahwa nanti itu komunikasi. Bener kan kata orang surga, bener kan? Gua enak sekarang, lu bener nggak? Nggak enak. Oh iya ya kata orang neraka ya. Tapi itu kan nggak pasti orang itu nggak baca Quran tuh. Cuman dia kayak iseng aja gitu. Kayak pintu surga didorong apa ditarik gitu. Emang pintu Alfamart? Iya makanya kan Bib, didorong atau kalau ditarik. misalnya saya masuk surga misalnya, terus saya dada sama Vincent di neraka gitu boleh nggak, Bib? Boleh nggak sih? Nah, Itu namanya ngejek ya, Bib ya kalau gitu ya? niat lo itu meyakinkan gue bahwa lo gak kira masuk surga. Niatnya aja udah beli. Niatnya udah niat orang neraka tuh. Kayak gue pas udah dada, gue udah dada sama Vincent gini.
Karena kamu berdosa juga Mbak Iya masuk juga. Pindah. Niat-niat orang yang punya member di neraka tuh. Member lagi. Bib, kedepannya mau ada apa lagi, Bib? Bikin buku atau program Lanjut atau gak nih jeda nulisnya apa lanjut? Jeda nulis lanjut. Terus pengen ini sih ngambil kayak tantangan-tantangan baru. Kayak gue pengen nyoba special show. Jadi sejam gitu ngomong, ada komedinya, ada musiknya, pokoknya Sendiri? Sendiri. Kayak stand up comedy gitu. Kayak stand up comedy. Tapi stand up dakwah plus. Iya, kan? gue sih kayak namanya nanti kayak stand up religiosity, bukan komedi. Tapi waktu zaman kecil soalnya salah satu hiburan maksudnya ya, Iya. kalau lagi ada pendakwah datang ke sekolah, itu kayak ngerasa stand up comedy karena kadang Lucu, dapat yang ya? lucu Lucu, banget. iya, datang ke kampung ya. Iya, Bisa datang ke sekolah, terus kita yang Kalau gue di nonton. kampung gue pasti gue tawanya sampai Iya kan, seru loh. Iya. Dulu tuh ingetnya Iya, kayak iya. pengalaman stand up comedy gue justru karena kan Dari dakwah. tokoh-tokoh agama. Iya. yang bisa cepat masuk juga dengan balutan komedi, jadi orang bisa iya. cepat nyerap kan. Dulu dengerin apa Jainuddin Jainuddin MZ MZ, aja iya. seru banget waktu Iya, itu. ada komedi-komedi. Tapi nih Habib juga gue nyambung gitu Iya, iya, ngobrolin iya, iya. religi, maksudnya atau ngomongin keimanan gue sama Habib nih nyambung. Iya, gue yang nggak nyambung. Jadi kan kita saling mempengaruhi bro. Gue bisa ikut ke dia dan dia juga ikut ke gue. terpengaruh lu. Habib, sehat-sehat selalu ya, Bib. Siap, thank Sebentar you. mulai hangout sama gue. Aduh. Bib, mana kita Bib? Mulai cari Mana jalan. kita? Teruslah menyebar Kita jalan kebaikan, rel. Ya, menyebar inspirasi Ya. buat semua teman-teman. Menyebarkan kedamaian yang pasti. Kedamaian. Iya, Kedamaian, iya, Bib, ya. persatuan, toleransi. kemanusiaan. Itu dia. Cocok nih gue sama dia nih bener nih. Siap. Ya kita jalan ya Bib ya. Oke. 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 Kemana kita jalannya? Ngambil rel di Madura. Terima kasih main musik, terima kasih all crew, terima kasih sehat selalu. Habib Jafar. Kita ketemu lagi Tonight Show Premier. Gas, gas, gas. Sampai berjumpa bersama